Selamat datang kembali di channel Nuril Kreatif. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian, yakni tentang cara atau syarat-syarat naik kapal laut pada tahun 2022 ini. Yakni apa saja syarat-syaratnya? Oke, yang pertama, ini khususnya kepada teman-teman yang akan naik PT Dharma Lautan Utama. Yakni kapal PT Dharma Lautan Utama itu ada bermacam-macam kapal nanti, dan khususnya bagi teman-teman yang ingin bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju pulau-pulau lain, ya di sini kebanyakan itu tujuan Pulau Kalimantan, ada Banjarmasin, Kumai, dan lain-lain ya, Balikpapan juga. Ya, untuk syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama yaitu teman-teman harus memiliki EKTP. KTP wajib ya, karena itu identitas kita. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Kemudian syarat yang ketiga, teman-teman harus memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan swab antigen. Nah, untuk swab antigen ini biasanya masa aktifnya hanya 24 jam kalau nggak salah. Jadi, supaya hasil swab teman-teman tidak kadaluarsa, berangkat dari rumah seumpama rumah kita di luar kota, jauh, ini agak jauh ke pelabuhan. Jadi, jika kita takut hasil swab kita kadaluarsa, saya sarankan kepada teman-teman bahwasanya di pelabuhan Tanjung Perak itu menyediakan tempat untuk swab antigen. Untuk tempatnya di mana? Di pertengahan antara loket 1 dan loket kedua, loket selatan dan loket utara. Itu di tengah-tengahnya, di pertengahan antara keduanya itu ada suatu bangunan lantai 3 ya. Di bawah itu kalau nggak salah ada Alfamaret. Kemudian lantai 2-nya itu khusus tes antigen. Jadi di sana sudah ada terpasang spanduk yang bertuliskan swab antigen, swab PCR test. Jadi untuk teman-teman yang ingin tes antigen, saya sarankan langsung saja di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, supaya masa aktif tes antigen tidak kadaluarsa. Jadi untuk prosesnya seperti apa? Ketika langsung saja teman-teman naik ke lantai 2 ya. Di sana sudah ada petugasnya. Jadi sebelum kita tes, kita diminta untuk mendaftar terlebih dahulu, dan daftarnya itu secara online. Mengapa secara online? Supaya prosesnya lebih cepat. Jadi pendaftaran antigen itu secara online, dan nanti kita juga dibantu sama petugasnya. Kita biasanya suruh nyekin barcode, yakni barcode situs webnya, dan nanti kita akan masuk ke webnya. Dan ketika masuk ke webnya, nanti kita akan mengisi formulir kita sesuai KTP atau KK. Nah, setelah itu barulah kita melaksanakan tes antigennya. Jadi untuk prosesnya seperti ini, hanya sebentar saja.
Jadi untuk tesnya hanya sebentar saja, tidak sampai 1 menit, hanya setengah menit saja. Kemudian setelah tes maka kita berdiam dulu di sana sejenak, mungkin sekitar 15 menit lah untuk menunggu hasilnya, yaitu negatif atau positif. Ketika hasilnya keluar, nah ketika memang negatif nanti akan tercantum atau di surat keterangan hasil tesnya tercantum negatif. Berarti kita lolos dan kita bisa lanjut untuk membeli tiket. Nah, bagaimana cara dan kemudian syarat yang keempat, yaitu kita harus memiliki tiket dimanapun ketika ingin menaiki kendaraan laut atau kendaraan darat. Kita pastinya dimintai tiket atau wajib membeli tiket. Jadi gimana cara membeli tiketnya? Untuk membeli tiket sendiri itu ada 2 cara. Yang pertama secara online, yang kedua secara offline. Dan untuk secara offline, teman-teman langsung saja bawa berkas teman-teman, yaitu KTP, eKTP atau sertifikat vaksin dan hasil tes antigen. Itu bawa saja langsung ke loket sebelah utara. Loket sebelah utara di sana sudah tersedia. Sudah ada beberapa di sana sudah ada beberapa ruko yang menyediakan tempat pembelian tiket. Di sana langsung saja serahkan data-data diri teman-teman. Dan untuk pembelian secara online, teman-teman tinggal menginstal aplikasi DLU Ferry. Sudah saya sediakan tutorialnya di tutorial sebelumnya, atau bisa klik link di bawah atau di pojok kanan atas ini. Saya sarankan kepada teman-teman, untuk teman-teman yang ingin membeli tiket, saya sarankan untuk membeli tiket online saja. Karena membeli tiket secara online itu lebih murah, karena kita membeli langsung secara sendiri ya. Jadi kita membeli langsung ke aplikasinya. Kalau membeli di agen, jadi kita masih dibelikan oleh agennya. Otomatis agen tersebut masih mengambil untung, jadi masih lebih mahal daripada online gitu. Ya, jadi teman-teman kalau tahu caranya atau bisa membeli secara online, ya silahkan, karena lebih murah. Kemudian setelah semuanya selesai, syarat-syaratnya selesai, ya kita tinggal check-in. Dan setelah check-in, kita langsung, nanti untuk check-innya diarahkan oleh petugas ya. Kita ini serahkan tiket kita dan nanti check-in, kemudian kita tinggal menunggu jam keberangkatan. Ya, mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang ke depannya dan semoga memberi manfaat kepada kita semua. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.